Halo teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan membahas fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, serta juga penyelesaian workshop yang menerapkan gabungan fungsi string dan fungsi VLOOKUP serta if. Untuk lebih jelasnya, mari menuju lembar kerja. Oke, pembahasan kali ini yaitu tentang VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Untuk lebih jelasnya apa itu HLOOKUP dan VLOOKUP ya. Saya buatkan dulu contoh di sini, misalnya kode keterangan 1 dan 2. Oke, sekarang sudah terlihat ada 3 tabel ya, di sini ada 3 buah tabel. Yang pertama tabel utama ya, yang kedua tabel bantu. Nah, di dalam tabel bantu ini ada yang bersifat VLOOKUP dan ada yang bersifat HLOOKUP ya. Nanti kita akan tahu mana yang VLOOKUP, mana yang HLOOKUP. VLOOKUP vertical lookup ya. Jadi
sebuah tabel yang tersusun secara vertikal ya, secara vertikal. Jadi susunan itu dari bawah, dari atas ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di dua tabel ini yang tersusun dari atas ke bawah ya, yang berhierarki, yaitu tabel yang ini ya, A, B, C ya, terus istimewa, baik, cukup. Nah, ini termasuk kategori tabel bantu VLOOKUP ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang HLOOKUP itu tersusun secara deret ke kanan ya, deret ke kanan seperti ini, 1, 2, pabrikan, rakitan. Nah, ini tersusun ke kanan dia ya, kode 1, 2, sedangkan keterangannya pabrikan, rakitan. Ini termasuk kategori HLOOKUP ya, jadi itu. Jadi harus tahu perbedaan antara HLOOKUP dengan VLOOKUP, karena kalau salah menerapkan nantinya tidak bisa tepat dalam pengisian selnya di sini ya. Oke, sekarang kita gunakan keterangan 1. Keterangan 1 didapat dari kode ABC. Berarti kita menggunakan tabel VLOOKUP ya. Cara penerapannya sama dengan VLOOKUP. Nah, ini sudah ada ya. Pertama, tentukan sel yang akan dijadikan kriteria ya, dijadikan kriteria. Berarti dari A sampai A2 sampai A10 ya. Titik koma ya, titik koma, lalu apa? Sorot tabel bantunya atau di blok tabel bantunya. Tabel bantunya ini ya. Jadi nggak usah kode dan keterangan atau judulnya itu nggak usah kita blok, cukup datanya saja ya. Berarti A, B, C, istimewa, baik, dan cukup ya. Sini menjadi apa namanya itu, tabel bantu ya, rank tabel bantu. Nah, jangan lupa terapkan F4 satu kali, yaitu absolut mutlak. Kenapa bisa absolut mutlak? Karena susunan kode pada tabel primer atau utama itu tidak tersusun secara terapi atau tersusun misalnya A, B, C. Nah, seperti itu tidak, tapi A, B, B, A, B, C. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak beraturan ya. Karena tidak beraturan itulah maka pada tabel bantu harus ditetapkan absolut ya. Ini sebenarnya cara pertama. Nanti ada cara kedua dengan penggunaan definisi atau pendefinisian rank ya, seperti itu. Titik koma, ya, tentukan kolom keberapa untuk mengisi keterangan ini. Kode merupakan kolom pertama, berarti keterangan termasuk kolom kedua, berarti titik koma 2 ya, karena yang akan kita isi keterangan 1 yaitu istimewa, baik, cukup. Tutup kurung, enter ya, istimewa seperti ini, lalu copy rumus. Nah ya, seperti itu. Kalau ininya tadi tidak dikasih absolut mutlak, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Jadi ngacak-ngacak, awalnya mungkin betul, yang ke bawahnya jadi salah semua, seperti itu. Oke, sekarang saya akan menetapkan nilai untuk keterangan 2 ya, yang didapat dari tabel bantu HLOOKUP seperti ini ya. Nanti keterangan 2 terisi pabrikan dan rakitan, nanti seperti itu ya. Nah, gunakan sama dengan HLOOKUP. Nah, ini sudah ada, langsung klik saja ya. Yang menjadi sel kriterianya bukan kode melainkan kualitas, maka ini yang kita blok, B2 sampai B10 seperti ini. Titik koma ya, tabel bantunya ini, tekan absolut atau F4 satu kali, absolut mutlak. Nah, seperti ini, atau absolut rank ya, kalau karena ini bukan sel lagi tapi rank, lebih dari satu sel. Titik koma, nah karena akan diisi dengan, akan ditetapkan dengan nilai pabrikan atau rakitan, maka kita tetapkan nilai 2 ya. Jadi yang pertama itu 1, sedangkan di bawahnya 2, kalau berikutnya 3 dan seterusnya. Pokoknya diawali dengan perhitungannya dengan angka 1, 2 seperti ini. Tutup kurung, enter ya. Ini pabrikan,
copy rumus. Nah ya, rakitan di sini 2, pabrikan ya, rakitan, pabrikan ya, rakitan, seperti itu ya. Ini yang menyebabkan tanda-tanda, ada tanda-tanda tanda-tanda biru hijau seperti ini, itu diakibatkan karena ini ditetapkan sebagai angka, sedangkan HLOOKUP dan VLOOKUP itu sudah merupakan string ya. Jadi kalau menetapkan angka-angka yang berdiri sendiri ini harus dijadikan string dulu. Dengan caranya tekan kutip 1, klik kutip 1, tekan angkanya 1 misalnya seperti itu. Nah ini sudah merupakan string ya, seperti itu. Maka ada di depannya itu ada kode hijau seperti ini, itu menandakan dia sudah string ya, seperti itu. Itu yang menyebabkan tadi di sini ada kode-kode hijau di depan rakitan ya, pabrikan seperti itu ya. Itu karena nilai-nilai di sini masih berupa angka. Di sini juga harus dijadikan string ya. Caranya sama seperti ya apa yang dilakukan pada penulisannya, sama ya. Kutip 1, angkanya ditetapkan seperti itu. Maka di sini bersih ya, tidak ada warna-warna hijau seperti itu. Oke. Untuk lebih jelas bagaimana penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP ya, maka kita langsung lakukan saja ini studi kasus seperti ini ya. Ada daftar harga pembelian alat-alat tulis dari berbagai negara, PT 3 tulis ya, seperti ini. Ya, di sini ada kode negara, kode barang, kode harga ya. Kode negara ditetapkan seperti ini, tabel negara M1, M2, M3 dan seterusnya ya. Malaysia, Korea Selatan sampai Cina. Sedangkan untuk kode harga itu ditetapkan dari S1 sampai S5, harganya sekian ya. Dan yang terakhir yaitu kode barang ya. Kode barang ditetapkan seperti ini. Kode barang G1, G2 sampai G5 ya, penggaris sampai pulpen. Nah, sekarang yang harus diperhatikan mana yang table VLOOKUP, mana yang table HLOOKUP. Itu penting ya. Perhatikan di sini. Tabel negara dan tabel harga itu tersusun secara vertikal ya, dari atas sampai bawah, M1 sampai M5 ya, tersusun secara hierarki dari atas sampai bawah. Sama juga tabel harga tersusun hierarki dari atas sampai bawah. Berarti tabel negara dan tabel harga merupakan di sini tabel VLOOKUP ya, seperti itu. Nah, sedangkan tabel barang tersusun secara horizontal ya, dari kiri ke kanan ya, G1 sampai G5 seperti ini. Berarti tabel barang merupakan tabel HLOOKUP. Oke, sudah tahu sekarang mana yang VLOOKUP, mana yang HLOOKUP, baru kita tentukan rumusan di sini. Di nama barang ya, nama barang berarti diambil dari kode barang. Sama dengan VLOOKUP. Ya, karena ini tabelnya kita menggunakan tabel VLOOKUP. Di sini kode barang itu berarti kode barang berarti menggunakan HLOOKUP. Maaf ya. Ini kita ganti HLOOKUP. Kita tentukan ini sel kriterianya ya, dari B6 sampai B16 ya, titik koma ya. Blok di sini. Nah, seperti ini. Terus tekan F4 satu kali. Nah, ya. Titik koma 2. Enter. Stabilo. Sudah tepat stabilo? Ya, betul. Ya, kita copy rumus di sini. Oke, stabilo pensil, G4 pensil, apa betul?
Oke, pas ya. G5 terisi dengan pulpen, betul. Terus G3 penghapus, betul. Dan G4 pensil. Oke ya, sudah pas ya ini. Sudah terisi ya dengan menggunakan rumusan HLOOKUP seperti itu. Nah, sekarang saya mau mengisi negara ya. Negara menggunakan tabel negara di sini. Oke, tabel negara dari kode negara. Sama dengan VLOOKUP ya. Yang disorot atau di blok tabel ini rank ini maaf ya, dari A6 sampai A16 titik koma ya. Tentukan tabel VLOOKUP-nya. Seperti ini. Tekan F4 satu kali ya. Nanti ada cara yang lain yaitu dengan cara pendefinisian. Nah, nanti saya terangkan. Seperti ini, F4 ya, titik koma 2 ya. Korea Selatan ini tinggal diperbesar aja. Oke. Ini copy rumus. Nah ya, Jepang, Malaysia. Oke, Indonesia M4. Iya betul. Cina M5. Oke, luas ya. M1 Malaysia. Oke, M2 Korea Selatan. Oke, ya pas. Nah, sekarang kita akan mengisi harga satuan ya. Harga satuan ini didapat dari kode harga ya. Kode harga juga masih menetapkan rumusan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, ini tabel harganya kita blok sini, titik koma, tetapkan dari tabel harga ya, seperti ini. Tekan F4 satu kali, titik koma 2, enter. Nah ya. Copy rumus. Oke, sekarang kita tinggal sini separatornya ya, pembatasnya 50.000. Coba kita cek ya. S2 50 bener, S1 15 betul, S4 4,5 45.000 maksudnya. S betul, S3 75, oke, S5 tiket 7.500, oke pas ya. Sekarang untuk mencari harga kotor yaitu sama dengan F6 dikali harga satuan, jumlah barang dikali harga satuan ya. Copy rumus. Oke. Nah ya, sudah ketemu. Sekarang mencari diskon. Kita cek sini. Diskon hanya diberikan untuk kode negara M1 dan M5 sebesar 7,5% dari harga kotor ya, seperti itu. Berarti untuk diskon hanya untuk kode negara M1 dan M5 ya. Di sini kita harus menerapkan konsep if juga ya, sama dengan if ya, seperti ini. Kurung buka. Kode negara di sini tetapkan dulu OR ya. OR mana? Kode negara M1 dan M1 dan M5 ya. Di sini sama dengan M1 titik koma sama dengan M5. Tutup kurung, maka nilainya titik koma 17,5% dikali harga kotor ya, titik koma 0, karena apapun dikali 0 hasilnya 0 ya, karena ini M2. Oke, rumus. Nah ya, ini M1 ya dapat ya, M5 dapat juga. Kita kasih separatornya. Ini kita besarkan ranknya. Oke ya, seperti itu. Nah terus PPN 10%. PPN 10% berarti sama dengan
Kalau PPN itu diambil dari harga kotor ya, sebelum diskon jadinya. Harga kotornya diambil dikali 10%. Oke. Oke, seperti ini ya. Sekarang harga bayar sama dengan berarti harga kotor dikurang diskon ditambah PPN. Nah, seperti ini jadinya hasilnya. Oke. Ini kurang satu. Oke ya, tadi saya mau jelaskan cara selain menggunakan absolut ya. Misalnya saya mau mengisi di sini negara, misalnya sini saya bikin negara. Negara ya, seperti itu. Ya. Sebelumnya ini definisikan dulu yang tabel negara. Cara mendefinisikan begini, ini di blok. Ya, seperti ini di blok ya. Nah, setelah tabel negara terblok seperti ini ya, dari A22 sampai dengan B26 ya, lakukan langkah berikutnya yaitu klik formulas ya, terus klik define name. Ya, define name di sini. Nah, ini sini sudah ada ya reverse to-nya ya, dari sheet 2 ya di sini, dari A2 berapa nih? A22 sampai B26 ya, seperti itu ya. Oke, sudah tepat. Nah, di sini kita kasih nama, misalnya sekarang saya kasih nama negara sesuai dengan tabelnya. Ininya boleh skopnya workbook atau sheet 2, bebas ininya ya. Workbook aja default nggak masalah. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini sudah menjadi negara. Jadi pada saat saya blok begini, nah di sininya negara. Ini yang dimaksud dengan define name ya, seperti itu. Jadi kita tidak memerlukan lagi konsep absolut seperti itu. Sekarang di sini saya tetapkan sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ya. Di sini kriterianya kode negara A6 sampai A16. Seperti ini. Titik koma ya. Ini cukup kita blok. Ya, di sini sudah langsung tertera negara ya, seperti itu ya. Oke, titik koma 2, tutup kurung, enter. Nah ya, Korea Selatan. Jadi tidak lagi memerlukan konsep absolut ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa dilakukan untuk tabel yang lainnya. Misalnya sekarang kita coba tabel barang ya. Ini kita blok saja seperti ini. Ya, seperti ini. Define name. Ini kita kasih nama barang di sini ya. Oke. Oke, sekarang sudah jadi di sini barang ya, seperti itu. Jadi dari B29 sampai F30. Oke. Sekarang saya isi ini. Saya buat di sini misalnya kode barang, di sininya barang. Barang ya di sini ya, nama barang. Saya buat di sini nama barang. Oke. Nah, sekarang kita buat rumus sama dengan HLOOKUP ya. HLOOKUP. Kita tetapkan sel kriterianya dari kode barang ini, titik koma ya. Karena saya menggunakan list parameternya titik koma ya pada list parameter GC panel. Ini di blok seperti ini, dia langsung barang ya, titik koma 2, enter ya, stabilo. Oke, itu ya alternatif dari
absolute bisa menggunakan define name seperti itu. Ya, workshopnya sama seperti yang episode sebelumnya, yang itu yang if ya, di sana ada laporan penjualan toko Sendayu Elektrik. Tapi yang membedakan pada episode sebelumnya saya menetapkan nama barang, salesman ya, harga satuan itu menggunakan semuanya if ya. Sekarang bagaimana menetapkan nama barang ya, salesman, harga satuan dengan menggunakan fungsi ya, ini sih ada table bantunya semuanya VLOOKUP semua ya. VLOOKUP dibarengi dengan fungsi string seperti itu ya. Misalnya nama barang, karena di kode barang ini tidak hanya berdiri sendiri ya, tidak seperti pada latihan sebelumnya ya, seperti ini M2, M3, G2. Nah ini kan masing-masing kodenya. Kalau ini kan jadi satu kesatuan ya, R11 TV 1 seperti itu ya. Berarti ini ada penggabungan antara VLOOKUP dengan fungsi string. Oke, sekarang kita coba yang nama barangnya dulu. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ya. Di sini nama barang itu di tengah, mid berarti ya, mid ya, seperti ini. Secara kriteria oke, titik koma 1, 2, 3, 4 ya, 4,2 4 titik koma 2 ya, seperti ini. Titik koma blok table bantunya yaitu ini, saya belum kasih define ya, berarti tekan F4 satu kali ya, seperti ini. Titik koma yang kita mau isi nama barang. Nama barang itu di bagian keberapa atau di kolom keberapa? 1, 2 ya, di kolom ke-2. Oke, kita tekan angka 2 seperti ini, enter. Nah ya, copy rumus. Nah seperti ini. Kenapa nih bisa seperti ini terjadi? Ini kita susun secara di sorting ya, dari kecil ke besar kita sort seperti itu. Nah ya, itu karena dia tidak tersusun secara hierarki dari kecil ke besar, itu yang menyebabkan. Nah ini sedang normal lagi ya, seperti itu. Itu karena faktor itu aja, sorting. Nah sekarang untuk salesman ya, salesman ini bisa kita ini copy aja rumusnya ya, ininya kita ganti 3 karena untuk salesman di rank 3 atau di kolom 3. Salah rumusnya. Ini di sini tetap apa? Nah di sini kita kasih 3. Nah ya, Pandi A seperti itu aja. Karena ini kan cuma beda barang 2, kalau yang salesman 3. Copy rumus. Kita bisa lihat 1, 2, 3. Nama salesman itu di kolom ke-3. Oke. Nah sekarang kita mengisi harga satuan. Harga satuan itu didapat dari mana? Harga satuan itu didapat dari kode barang ya. Kode barang sama dengan VLOOKUP masih ya, fungsinya kiri 2 left ya, seperti itu. Klik kriterianya ya, tetap di B5 titik koma 2 ya. Jadi sini enaknya tidak perlu lagi menekankan sama dengan ya, sama dengan tidak perlu langsung ya. Titik koma blok table bantu, tekan F4 satu kali karena saya belum define. Titik koma 2, tutup kurung, enter. Kenapa NA? Kalau saya gini blok semua NA. Nah ya, kenapa bisa demikian? Ini faktornya. Kita tulis ini menggunakan string seperti ini. Ini juga sama, kita kasih kutip satu-satu supaya dia bernilai string. Karena di sini kalau seperti ini masih number ya. Itu penyebabnya. Oke, kita lihat sini. Nah, sudah benar ya. Sekarang kita blok. Oke ya, berikutnya kita menetapkan harga kotor ya. Harga kotor sama dengan ya
E5 dikali F5 seperti ini, enter. Ya, copy rumus. Oke, sudah. Sekarang diskon. Diskon kita cari seperti apa di sini. Diskon itu didapat, nah ini dia. Hanya diberikan pembeli yang membeli lemari es dan jumlah item 10 ya, seperti itu ya. Sama dengan if. Ini mengulang aja ya sebenarnya. If lemari es ya, lemari es. Nah, sekarang saya di sini tidak menggunakan kode barang, tapi saya bisa menetapkan dari sini 6 barang. Sama dengan, nah di sini hati-hati aja menulisnya, lemari es ya, seperti itu. Ininya besar semua, lemari es juga bisa seperti ini. Kalau kemarin saya menggunakan kode barang, sekarang saya menggunakan nama barangnya, tapi harus tepat penulisannya. Seperti ini, titik koma. Nilainya, oh ya, tunggu. Di sini ada or ya, di sini n ya, maaf, n. Ini titik koma, terus jumlah item ya di sini lebih besar sama dengan 10 ya, seperti itu. Titik koma, nilainya itu jadi dapat 10% ya, 20% ya. 20% dikali harga kotor. Titik koma 0 ya. Enter. Oke, 0. Oke, sama seperti kemarin ya, karena di sini lemari tidak ada yang di atas 10. Kita bikin aja ini 10 untuk pembuktian. Nah, oke, sudah ketemu sekarang nilainya. Dibesarkan aja ranknya. Oke ya. Sekarang harga besi sama dengan berarti harga kotor dikurang diskon ya. Oke ya. Bonus ya, ini berarti bonus ini menggunakan konsep juga sama VLOOKUP ya, VLOOKUP campur stringnya. Ini di sisi kanan right. Oke, kode barang titik koma 1 seperti itu, titik koma blok ini F4 jangan lupa karena belum define sama saya. Oke, titik koma 2 enter. Lagi-lagi menilaikan nilai seperti ini, nggak usah khawatir ya. Ini berarti belum dikasih, nah seperti itu aja udah. Oke, sekarang kita lihat ya, sudah terisi sempurna ya. Oke. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.